Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Silakan duduk. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi Pak, saya ingin konsultasi terkait dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Begitu ya. Memang kedepannya mungkin nanti akan bagian jadwal bahwa saya akan melakukan observasi atau nanti akan ada jadwal observasi di kelas, yaitu tapi sebelum kita observasi baru kita tahu dulu kira-kira persiapan ibu seperti apa supaya bisa saya buatkan jadwal. Kira-kira jadwalnya untuk kegiatannya ibu kira-kira mulai kapan? Saya siapnya Pak bulan Januari tahun 2024 di kelas 10 awal. 10 awal ya, kelas 10 ya. Iya Pak. Jam berapa itu? Jam pertama Pak. Baik. Jadi berkaitan dengan supervisi akan saya lakukan, baru saya sampaikan ke ibu bahwa dalam supervisi ini dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh ibu sebagai guru ekonomi. Tapi sesungguhnya observasi ini bukan cuma guru ekonomi, tapi karena kebetulan ibu guru ekonomi, saya guru ekonomi, itu nanti akan kita lihat sejauh mana kompetensi semua guru, terutama ibu sebagai guru ekonomi, bagaimana cara menyampaikan materi itu di kelas. Mungkin begitu ya. Kira-kira dalam kegiatan kita ini, nanti kegiatan observasi, supervisi di kelas, kira-kira tujuan yang ingin diharapkan oleh ibu kira-kira apa? Adapun tujuannya di sini Pak, saya ingin peserta didik di kelas 10 Mawar ketika setelah mengikuti pembelajaran dapat menyelidiki dan membandingkan alat pembayaran dengan benar. Berarti materinya tentang alat pembayaran. Iya Pak, tentang alat pembayaran. Jadi nanti dalam proses pemberian materi nanti, bagaimana kita ciptakan supaya bisa ibu siswa dia tertarik dengan apa saja. Kira-kira area pengembangan yang ibu capai kira-kira seperti apa? Area pengembangan di sini Pak ada dua. Yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual siswa dalam menyampaikan materi dengan jelas agar mudah dipahami. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa dalam berbagai keberagaman yang dimiliki. Memang seperti itu yang diharapkan dalam konteks ketika kita sebagai guru dalam hal menyampaikan materi di kelas. Dalam hal menyampaikan materi itu tentunya kan ada strategi yang disampaikan oleh guru pada siswa sehingga dalam strategi itu siswa bisa memahami, bisa tertarik dengan materi kita. Kira-kira strateginya apa itu ya? Ada beberapa strategi Pak yang saya gunakan. Yang pertama itu pembelajaran tidak boleh monoton. Kemudian yang kedua harus ada ketertarikan siswa. Kemudian menjadi guru yang disenangi oleh siswa. Kemudian menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Saya kira itu sangat luar biasa. Tentunya dengan strategi itu tentunya kan ada hal belum tentu juga semua memahami itu. Kira-kira ketika misalkan pada saat kita menyampaikan itu mungkin masih ada siswa atau mungkin masih ada materi yang belum dipahami oleh siswa, kira-kira ada strategi lain lagi yang digunakan oleh ibu dalam hal menyampaikan materi sehingga memang betul-betul mereka lebih tertarik lagi. Masih ada Pak untuk strategi selanjutnya tadi, artinya pembelajarannya yang di dalam kelas itu harus juga proses pembelajarannya harus diubah-ubah, jangan hanya yang terus saja. Ya, supaya siswa juga tidak bosan, kemudian tidak jenuh dari apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Saya kira itu sudah bagus strategi yang akan dilakukan. Nanti dilihat kalau misalkan strategi itu lagi, harus ada siswa lagi, berarti kita harus cerdas dalam konteks untuk bagaimana model lagi, apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang dalam hal penyampaian materi tadi dengan
dengan strategi kita, dengan akan kita ambil kira-kira indikator keberhasilan untuk bisa kita memahami bahwa siswa apa bisa kita mengetahui apakah siswa itu paham dengan apa yang kita sampaikan, kira-kira indikator keberhasilannya di mana. Untuk ukuran indikator keberhasilannya Pak, yaitu adanya solusi di dalam pembelajaran di kelas. Pokoknya siswa tidak boleh main-main, dan intinya siswa itu ketika guru menyampaikan pembelajaran harus fokus. Oke. Jadi terima kasih Bu, saya kira sudah bagus. Yang penting itu kita pertahankan strategi, tujuan serta indikatornya. Jadi persoalan adalah jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek pada saat kita menyampaikan materi, menyampaikan motivasi kepada siswa dalam konteks memberikan materi. Kita harus dipacu bagaimana model kita membuat media pembelajaran pada siswa itu tertarik pada saat kita mengajar dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira begitu kan? Ya. Oke, mungkin itu observasi yang sampaikan ke Ibu sebelum kita masuk dalam kelas. Jadi saya tutup dengan ucapan untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, Pak.